Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan bicara mengenai etika profesi IT terkait dengan topik Undang-Undang ITE, di mana Undang-Undang ITE itu adalah merupakan informasi dan transaksi elektronik dengan contoh kasusnya. Subjek yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah kita akan membahas mengenai Undang-Undang ITE, betapa pentingnya Undang-Undang ITE bagi negara Indonesia, terutama untuk melakukan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyalahgunaan penggunaan terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi secara online yang telah dilakukan oleh orang yang tidak berkepentingan, berikut dengan contoh-contoh kasus implementasi daripada penerapan Undang-Undang ITE terhadap tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, Undang-Undang ITE itu adalah merupakan undang-undang yang dimiliki atau yang dikeluarkan oleh negara kita, Republik Indonesia, terkait tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena saat ini kita sudah masuk kepada era digitalisasi, di mana semua transaksi, segala sesuatunya sudah dilakukan secara online, maka pemerintah perlu membuat sebuah kebijakan, di mana kebijakan tersebut akan diatur di dalam Peraturan Undang-Undang ITE yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2008. Adapun ketentuan terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan yang merugikan Indonesia. Sejarah lahirnya Undang-Undang ITE itu mulai dirancang pada bulan Maret tahun 2003 oleh Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi atau yang dikenal dengan Kominfo. Mulanya rencana Undang-Undang ITE diberikan nama Undang-Undang Informasi Komunikasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, kemudian berubah menjadi rencana Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik yang dirancang mulainya oleh Departemen Perhubungan, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, serta bekerja sama dengan tim dari universitas yang ada di Indonesia. Kemudian universitas tersebut diantaranya adalah Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung ITB, dan Universitas Indonesia. Kemudian pada tahun 2005, tanggal 5 September, secara resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan bahwa rencana Undang-Undang ITE kepada DPR melalui surat nomor R70 Pres 9 tahun 2005, di mana menunjuk Dr. Sofyan A. Jalil atau Menteri Komunikasi dan Informasi dan Muhammad Andi Matalata, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan bersama dengan DPR RI. Nah, dalam rangka pembahasan RUU ITE, Departemen Komunikasi dan Informasi membentuk tim antar departemen atau TAD, di mana melalui keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 83, keputusan M Kominfo bulan 10 tahun 2005, pada tanggal 24 Oktober tahun 2005 yang kemudian disempurnakan dengan keputusan Menteri nomor 10, keputusan M Kominfo bulan Januari tahun 2007 pada tanggal 23 Januari 2007, di mana Bank Indonesia masuk dalam tim antar departemen TAD sebagai pengarah Gubernur Bank Indonesia, narasumber Deputy Gubernur yang membidangi sistem pembayaran, sekaligus merangkap sebagai anggota bersama-sama dengan instansi departemen yang terkait. Nah, tugas daripada tim TAD antara lain adalah menyiapkan bahan referensi dan tanggapan dalam pelaksanaan RUU ITE, di mana mengikuti pembahasan RUU ITE di DPR RI. DPR merespon surat Presiden nomor R70 Pres 9 tahun 2005 dan membentuk panitia khusus atau pansus RUU ITE yang beranggotakan 50 orang dari 10 fraksi di DPR RI. Dalam rangka menyusun daftar inventaris masalah DIM atas draft RUU ITE yang disampaikan pemerintah tersebut.
Pansus RUU ITE menyelenggarakan 13 kali rapat dengan pendapat umum RDPU dengan berbagai pihak antara lain perbankan, lembaga sandi negara, operator telekomunikasi, aparat penegak hukum, dan kalangan akademisi. Dan kemudian pada bulan Desember tahun 2006, Pansus DPR RI menetapkan daftar inventarisasi masalah DIM sebanyak 287 DIM RUU ITE yang berasal dari 10 fraksi yang bergabung dalam Pansus RUU ITE DPR RI. Kemudian pada tanggal 24 Januari 2007 sampai dengan 6 Juni tahun 2007, Pansus DPR RI dengan pemerintah yang diwakili oleh Dr. Sofyan Ajalil yang merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Muhammad Andi Matalata, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membahas DIM RUU ITE. Kemudian pada tanggal 29 Juni 2007 sampai dengan 31 Januari tahun 2008, pembahasan RUU ITE dalam tahapan pembentukan dunia kerja atau Panja. Sedangkan pembahasan RUU ITE tahap tim perumus atau timus dan tim sinkronisasi atau tim SIM yang berlangsung sejak tanggal 13 Februari 2008 sampai dengan 13 Maret 2008. Kemudian pada tanggal 18 Maret 2008 adalah naskah akhir Undang-Undang ITE yang dibawa ke tingkat 2 sebagai pengambilan keputusan. Kemudian dilanjut pada tanggal 25 Maret 2008, 10 fraksi menyetujui RUU ITE diterapkan menjadi undang-undang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani naskah Undang-Undang ITE menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik serta dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2008 dan tambahan lembaran negara. Dasar pembentukan Undang-Undang ITE yang pertama itu adalah pembangunan nasional sebagai suatu proses yang berkelanjutan, yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Kemudian dasar yang kedua adalah globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, di mana masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Landasan yang ketiga adalah perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk pembuatan hukum baru. Kemudian yang keempat, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional. Dan yang kelima adalah pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dasar yang keenam adalah pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Penjelasan Undang-Undang ITE di mana pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas atau borderless dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Di mana di sini telah merubah pola hidup masyarakat baik tingkat nasional maupun internasional. Di mana mereka yang semulanya berpikir atau bertransaksi secara konvensional sudah berubah ke arah digitalisasi. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum cyber atau hukum telematika.
di mana hukum cyber atau cyber law secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula dengan hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, hukum informatika. Di mana istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi atau Law of Information Technology, hukum dunia nyata yang dikenal dengan Virtual World Law, dan hukum Mayantara. Nah, Undang-Undang ITE terdiri dari 13 bab dan 54 pasal yang akan mengupas secara mendetail bagaimana aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi di dalamnya. Adapun bagian-bagian daripada Undang-Undang ITE dapat kita lihat sebagai berikut. Ya, ini adalah merupakan bagian-bagian daripada Undang-Undang ITE. Bab 1 berkaitan tentang ketentuan umum yang dijelaskan di dalam pasal 1, kemudian bab 2 terkait tentang asas dan tujuan yang akan dijabarkan di dalam pasal 2 dan pasal 3. Kemudian bab 3 berisikan tentang informasi elektronik, di mana akan dicantumkan di dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16. Kemudian bab 4 menceritakan mengenai penyelenggaraan sistem elektronik yang akan dituangkan di dalam pasal 12 sampai dengan pasal 18. Bab 5 berisikan tentang transaksi elektronik, masuk ke dalam pasal 19 sampai dengan pasal 25, dan bab yang ke-6, nama domain, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan hak pribadi masuk di dalam pasal 26 sampai dengan pasal 28. Dan bab 7 berbicara tentang pemanfaatan teknologi informasi perlindungan sistem elektronik yang dituangkan di dalam pasal 29 sampai dengan pasal 36. Kemudian bab 8 penyelesaian sengketa yang masuk ke dalam pasal 37 sampai dengan pasal 42. Bab 9 mengenai peran pemerintah dan masyarakat masuk ke dalam pasal 43 sampai dengan pasal 44. Bab ke-10 bicara terkait tentang yuridiksi, masuk ke dalam pasal 45 sampai dengan pasal 46. Bab yang ke-11 penyidikan, masuk di dalam pasal 47. Bab 12 ketentuan pidana, masuk sampai dengan pasal 48 sampai dengan pasal 52. Bab 13 tentang ketentuan peralihan, masuk ke pasal 53. Bab 14 ketentuan penutup, masuk pasal 54. Permasalahan hukum yang dihadapi. Di era digitalisasi saat ini, permasalahan hukum yang seringkali dihadapi oleh masyarakat itu adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi komunikasi dan atau transaksi secara elektronik. Khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang berkaitan dengan pembuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Secara teknis, perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang ITE ini dapat dilakukan antara lain dengan melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapapun yang tidak berhak untuk menerimanya, atau sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan atau pemerintah daerah. Kesimpulan, pada tanggal 25 Maret 2008 disetujui Undang-Undang ITE dengan ditandatangani oleh 10 fraksi. Kemudian Undang-Undang ITE dikenal dengan Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian setelah kita membahas pertemuan kita pada hari ini, kita juga sudah mengetahui bahwa telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika, di mana hukum siber atau cyber law secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang berkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sedangkan hukum telematika, hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika pun juga sudah terbentuk masuk ke dalam Undang-Undang ITE. Istilah lainnya adalah digunakannya hukum teknologi informasi atau Law of Information Technology. Contoh kasus yang pertama ini bisa kita ketemui di laman http kelompok 12 blog
blogspot.com 2013 terkait dengan kasus-kasus Undang-Undang ITE, ya, kasus Kisruh Luna Maya yang kabarnya dituntut karena melecehkan profesi wartawan bukan jurnalis. Kalau jurnalis menulis dengan fakta dan bukti yang nyata, kalau wartawan bisa menulis dengan abstrak, dalam hal ini kita pandang sebagai isu. Infotainment dengan kata yang tidak baik atau pembunuh dan pelacur. Semakin hari kasusnya semakin ramai dibicarakan di setiap berita. Analisis kasus yang pertama, berdasarkan kasus tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa penghinaan ringan tidak termasuk dalam cakupan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Alasannya disebabkan yang pertama, kualifikasi pencemaran disebutkan dalam pasal 27 ayat 3 secara tegas apabila pembentuk Undang-Undang ITE yang menghendaki penghinaan ringan termasuk di dalamnya, mestinya kualifikasi penghinaan ringan dimasukkan pula di samping pencemaran padahal kenyataannya tidak. Yang kedua, kualitas penghinaan ringan tidak sama dengan pencemaran, lebih-lebih lagi fitnah. Tidak adil dan di luar logika hukum kualitas dua tindak pidana yang jauh berbeda diberikan ancaman dengan pidana yang sama persis, ya. Kemudian contoh kasus yang kedua yang bisa kita lihat atau bisa kita dapatkan di laman kelompok 12law.blogspot.com tahun 2013. Di sini ada beberapa contoh terkait dengan kasus cyber law. Pada tahun 1994, seorang sekolah musik yang berusia 16 tahun yang bernama Richard Pricey atau lebih dikenal dengan hacker alias data stream cowboy ditahan lantaran masuk secara ilegal ke dalam ratusan sistem komputer rahasia termasuk pusat data dari Grafis Air Force, NASA dan Korean Atomic Research Institute atau Badan Penelitian Atom Korea. Dalam interogasinya dengan FBI, ia mengaku belajar hacking dan cracking dari seorang yang dikenal lewat internet dan menjadikan seorang mentor yang memiliki julukan Koji. Hebatnya hingga saat ini sang mentor pun tidak pernah diketahui keadaannya hingga akhirnya pada Februari tahun 1995, giliran Kevin Mitnick diganjar hukum penjara untuk yang kedua kalinya. Dia dituntut dengan tuduhan telah mencuri sekitar 20.000 nomor kartu kredit. Bahkan ketika ia bebas, ia menceritakan kondisinya ketika di penjara yang tidak boleh menyentuh komputer atau telepon. Analisis terhadap kasus yang kedua tadi dikatakan bahwa seharusnya Richard Pricey belajar sesuai dengan umurnya, tidak untuk sebagai hacking atau cracking yang menjadi penjahat dunia maya. Dia masih bisa mencari atau belajar yang bermanfaat lainnya. Sebaiknya para pengguna internet atau yang memiliki kemampuan tentang IT dapat menggunakan kemampuannya untuk hal yang berguna. Dan sanksi menjerat para pelaku yakni dikenakan pasal 30 Undang-Undang ITE tahun 2008 ayat 3, di mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengaman. Cracking, hacking, illegal access. Ancaman pidana pasal 46 ayat 3, setiap orang memenuhi ensure sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Jadi paling lama ditahan selama 8 tahun. Nah, contoh kasus yang ketiga itu bicara terkait tentang kasus cyber law, ya. Kasus terkait dengan video porno Ariel Peter Pan. Video tersebut diunggah di internet oleh seorang yang berinisial RZ dan sekarang kasusnya telah selesai dan Ariel telah dibebaskan. Seharusnya Ariel Luna dan Cutari tidak melakukan hal-hal yang tidak melanggar norma dan etika di agama, bangsa, dan negara. Kesalahan mereka pun bertambah karena apa yang mereka lakukan didokumentasikan. Untuk seharusnya tidak mencampuri urusan pribadi dengan melakukan penyebaran video lewat internet karena bukan hanya orang-orang dewasa yang dapat melihat, tapi anak kecil pun bisa melihatnya. Pada kasus tersebut, modus sasaran serangannya ditunjukkan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Penyelesaian kasus ini pun dengan jalur hukum, penunggah dan orang yang terkait dalam video tersebut pun dituntut dan diseret pasal sebagai berikut.
Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Pasal 56 dengan hukuman minimal 6 bulan sampai dengan 12 tahun, atau dengan denda minimal 250 juta hingga 6 miliar, dan atau Pasal 282 Ayat 1 KUHP. Oke, berikut ini adalah latihan kasus terkait dengan penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia terhadap Indonesia. Ya, di sini ada IA Leadership Target and Handset. Ya, ada beberapa ini ya pemimpin dunia gitu ya. Di sini salah satunya adalah pemerintahan kita, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ini ada headset Nokia E90 generation 3G. Di sini adalah merupakan daftar pejabat Indonesia yang menjadi korban penyadapan yang dilakukan oleh pemerintahan Australia. Ya, mereka telah melakukan penyadapan melalui ponsel ya yang mereka miliki untuk masuk ke atau menyusup ke dalam komunikasi yang telah dilakukan oleh para pejabat Indonesia. Nah, menurut pendapat Anda, jika dilihat dari aspek hukum Indonesia, pemerintah Australia sudah melanggar perundang-undangan Indonesia mengenai apa dan pasal berapa mereka bisa dikenakan tindakan pidananya. Kemudian langkah apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah Indonesia agar tidak terjadi hal seperti ini lagi dan faktor apa saja hal yang mungkin memicu seperti kasus ini. Nah, ini merupakan kasus yang harus kalian diskusikan dan harus kalian kerjakan supaya kalian bisa memahami dan mengetahui seperti apa tingkat keamanan yang harus kita waspadai sehingga tidak bisa orang lain yang tidak berkepentingan itu bisa mendapatkan informasi yang kita miliki secara private. Oke, demikian perkuliahan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaat dan nilai yang disampaikan di dalam materi yang telah kita bahas tadi, bahwa penting sekali bagi kalian untuk memahami dan mengetahui apa saja yang ada di dalam Undang-Undang ITE dan bagaimana dampak daripada penggunaan Undang-Undang ITE tersebut jika kita menyalahgunakan atau memanipulasi terhadap data-data atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan melalui dunia cyber. Ya, terima kasih. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.